Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam Pak Agus. Bu Anis sedang sibuk tidak ini ya? Oh, ini kebetulan tidak sibuk Pak. Murid saya juga sudah pulang karena sudah siang ini ya Pak. Jadi waktu Ya, saya ini santai Pak. Ada apa ya Pak ya? ya. Ini Bu, jika Bu Anis tidak sibuk, ini kalau boleh saya ingin berbicara sebentar dengan Bu Anis. Oh iya silahkan Pak, boleh ya silahkan. Ada apa ya Hmm. Pak? Ini Bu, saya kalau Bu Anis tidak repot dan boleh, ini saya mau ngomong-ngomong sebentar Bu, ngobrol-ngobrol sebentar gitu. Iya, silahkan Pak, boleh diutarakan apa yang dirasakan oleh Pak Agus dengan terbuka kepada saya. Mungkin nanti saya bisa membantu untuk mencerahkan apa yang diharapkan oleh Pak Agus. Oke Bu, ini jadi saya ingin ini Bu mencari solusi dari masalah yang saya hadapi di kelas. Jadi dengan bincang-bincang atau ngobrol-ngobrol sama Bu Anis ini, saya ingin mendapatkan gambaran dari Bu Anis apa yang kira-kira yang perlu saya lakukan nanti gitu Bu. Oh, iya Pak, silahkan. Ini kan tujuan kita berbincang ini untuk apa itu mencari percakapan dengan Pak Agus. Jadi mungkin saya tidak apa-apa ya Pak untuk menanyakan permasalahan apa yang dihadapi Pak Agus sekarang ini. Oke, iya Bu. Jadi gini Bu, di kelas saya itu ada 2 anak. Kalau pelajaran itu kurang semangat Bu. Jadi saya ya sedih gitu Bu, melihat 2 murid saya itu kok kelihatannya tidak semangat gitu. Jadi saya kepikiran gitu dengan murid saya itu. Jadi kita ini nanti tujuannya membahas tentang murid Pak Agus tadi yang kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran Pak Agus. Begitu ya Pak ya? Iya Bu, jadi 2 murid saya itu kalau pelajaran itu seperti ngelokro gitu Bu. Jadi Iya. ya kurang semangat gitu. Mm-mm. Tadi Pak Agus bilang ada siswa yang kurang semangat. Kemudian apakah Pak Agus sudah berusaha untuk mengetahui apa penyebab dari anak tersebut lokro atau tidak semangat Pak? Mungkin sudah menelusuri permasalahannya. Iya Bu, kemarin sudah sempat saya panggil, saya tanya kenapa waktu pelajaran di kelas itu tidak semangat gitu. Nah dari pengamatan saya, hasil saya tanya itu, yang satu itu ini Bu, kalau melihat bacaan yang panjang gitu dia pusing. Nah, saya tanya lagi, kenapa gitu. Nah, ternyata dia kalau bacaannya panjang itu dia kurang memahami, kurang bisa menangkap maknanya apa. Gitu. Terus yang satunya ternyata dia belum begitu lancar membaca. Jadi ketika ketemu bacaan yang agak panjang, ketika pelajaran, dia terus jadinya malas. Begitu. Hmm. Jadi permasalahannya bervariasi ya Pak. Yang satu Iya, karena betul. tidak suka dengan bacaan yang terlalu panjang. Kemudian yang satu lagi karena belum begitu lancar dalam membaca. Jadi Pak Agus ini sudah mengetahui permasalahannya dari anak tersebut. Kemudian pastinya Pak Agus ini sudah mengetahui rencana atau solusi-solusi apa untuk mengatasi permasalahan dari Pak Agus ini. Ya, ini sebatas ini Bu ya, saya setelah mengetahui murid saya keadaannya seperti itu kan terjadinya pada waktu pelajaran bahasa Indonesia Bu.
dua siswa tersebut yang tidak semangat tadi. Nah, saya terus mencoba ini kira-kira apa gitu. Mungkin dari saya ini waktu menerangkan pelajaran itu kurang menarik atau kurang menyenangkan mungkin Bu. Jadi mungkin mereka kurang antusias begitu. Iya. Kemudian dari ada rencana lain Pak selain itu mungkin? Nah, untuk saya ini rencananya ya yang saya perbaiki ini Bu, untuk memberikan pelajaran yang lebih menarik, yang bisa membuat mereka lebih aktif begitu. Kemudian menggunakan metode yang menarik, kemudian saya selingi dengan ice breaking. Nah, kira-kira seperti itu Bu yang ingin saya terapkan. Iya, luar biasa sekali ya Pak Agus, rencana-rencana yang Pak Agus akan lakukan sangat bervariasi sekali. Kemudian setelah melakukan rencana, mungkin Pak Agus pastinya membutuhkan dukungan-dukungan dari pihak yang bisa melancarkan kegiatan rencana yang akan Pak Agus lakukan ini. Ya, kalau yang pihak-pihak yang bisa membantu di sini, yang pertama kepala sekolah, Bu. Di sini untuk kepala sekolah sangat mendukung, Bu, untuk saya misalkan menggunakan media atau metode-metode pembelajaran yang menarik gitu. Nah, kebetulan di sekolah juga ada Chromebook, jadi kepala sekolah juga mendukung bisa digunakan untuk pembelajaran begitu, Bu. Kemudian dari rekan-rekan yang sesama guru juga ikut mendukung, membantu, memberikan masukan untuk metode-metode pengalaman-pengalaman mereka ketika mengajar gitu. Jadi Pak Agus sudah mendapatkan dukungan dari pihak kepala sekolah, rekan sejawat yang ada di sekolah ya Pak. Mungkin ada dukungan lain dari pihak luar mungkin Pak? Iya, kalau pihak luar di sini saya mau bekerjasama dengan wali murid, dengan orang tua, Bu. Jadi kan tadi murid saya itu kurang lancar membaca. Nah, ini mereka saya beri tugas untuk di rumah, saya beri bacaan singkat begitu. Nah, nanti besok paginya ketika di sekolah saya tagih gitu, sudah dibaca atau belum, sudah paham atau belum. Nah, ini saya meminta kepada wali murid untuk di rumah untuk didampingi gitu untuk membaca. Kemudian yang satu lagi yang belum lancar tadi juga sama, hanya kalau untuk yang belum lancar tadi waktu istirahat saya ambil anaknya 5 menit begitu, nanti saya dampingi untuk belajar tambahan gitu. Nah, nanti di rumah juga saya titipkan kepada orang tuanya untuk dilatih membaca gitu. Iya, luar biasa sekali ya Pak Agus ya, sudah mendapatkan dukungan dari pihak sekolah, kemudian juga di luar sekolah juga mendapatkan bimbingan, karena kalau mendapatkan bimbingan dari sekolah saja mungkin masih kurang ya Pak, jadi luar biasa sekali, juga butuh bimbingan dari orang tua. Nah, selain itu ya Pak, untuk tadi kan butuh dukungan, kemudian bagaimana Pak Agus ini supaya bisa dukungan ini berjalan secara rutin, apa komitmen yang Bapak Agus akan lakukan? Ya, kalau komitmen saya Bu, ini saya ingin melaksanakan ini konsisten Bu. Ini saya juga dari apa istilahnya dari dalam diri saya sendiri Bu. Jadi semangat saya ketika melaksanakan program ini tetap semangat gitu Bu. Jadi dengan sudah ada dukungan kolaborasi dari kepala sekolah, dari rekan, dari orang tua, ini saya harap dari saya sendiri juga tetap semangat gitu Bu. Sehingga saya nanti bisa konsisten lah, bisa
tetap melaksanakan itu seperti. Ya, saya sependapat dengan Pak Agus, bagus sekali ya Pak ya rencananya, semoga bisa berdampak baik bagi sekolah dan lingkungan Pak Agus. Dan bagaimana perasaan Pak Agus setelah melakukan perbincangan ini ya, tadi Pak Agus kan sudah terbuka dengan saya, bercerita dari awal sampai akhir tanpa disadari Pak Agus ini sudah mendapatkan solusi sendiri dari apa yang diceritakan Pak Agus. Ya Pak ya. Kemudian bagaimana perasaan Pak Agus setelah melakukan perbincangan ini Pak? Iya Bu, alhamdulillah Bu, setelah kita ngobrol-ngobrol berbincang-bincang ini, saya merasa lebih lega Bu. Nah, dari tadi yang awalnya saya kepikiran, ini saya merasa lebih lega. Ya, sudah mendapat pencerahan, sudah mendapatkan penguatan, masukan dan solusi dari Bu Anis. Ya, Iya. Terima kasih ya Bu Anis. Oh, iya, jadi kondisinya Bapak sekarang ini yang tadinya murung, sedih, sekarang sudah berubah menjadi bahagia ya Pak ya. Kemudian di sini adakah yang mau dibicarakan lagi Pak Agus selain permasalahan tadi? Saya rasa sudah cukup Bu. Jadi sudah mendapatkan banyak masukan, mendapatkan pencerahan dari Bu Anis. Ya, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol ini. Iya, iya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak Agus. Saya juga merasa senang sekali Pak Agus bisa berbincang dengan Pak Agus, sehingga saya juga menemukan ide-ide dari Pak Agus yang nantinya akan saya terapkan di sekolah saya Pak Agus. Nanti jika kelanjutannya Pak Agus membutuhkan saya dalam berbincang, saya siap untuk Pak Agus, begitu ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi ya Pak Agus. Ya Bu, terima kasih. Saya yang terima kasih banyak. Ya, sampun ya Bu. Terima kasih. Sampai Assalamualaikum. jumpa Bu kembali. Anis. Nggih. Waalaikumsalam Pak Agus. Ya. Terima kasih Bu. Ini kan ya Pak refleksi. ya, refleksi dari diri saya yang sudah berjalan dengan baik. Kucing ini sesuai dengan alur Tirta ya Pak, tadi sudah mencakup tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian yang mungkin yang perlu saya tingkatkan sebagai kus yaitu memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi untuk kucing yang berikutnya. Kemudian untuk kondisi tadi sudah berjalan dengan tanggung jawab, yaitu saya bisa hadir secara penuh mulai percakapan awal sampai akhir ya Pak ya. Kemudian Pak Agus juga menyampaikan merasa nyaman dan agak lega. Kemudian untuk meningkatkan diri saat menerapkan kucing mungkin nanti bisa diterapkan di sekolah dan di lingkungannya secara baik sesuai dengan rencana, begitu ya Pak ya. Iya. Bisa bertanya ke saya, terus saya menjelaskan secara ini dan itu lah, jangan bisa menggali memancing pertanyaan kepada saya gitu, kemudian bisa membuat saya merasa nyaman, jadi saya bisa bercerita dengan terbuka gitu. Terus kalau ini tadi, selain itu tadi kan Bu Anis juga bisa menjadi pendengar setia gitu Bu. Waktu saya bercerita yang kadang-kadang agak panjang itu kan Bu Anis bisa mendengarkan dengan sabar gitu. Kemudian dari pertanyaan yang Bu Anis sampaikan itu sudah pertanyaan yang berbobot, pertanyaan-pertanyaan yang
berasal dari jenengan mendengarkan cerita saya gitu. Jadi waktu saya cerita jenengan sambungkan saya tentang anak ini, jenengan menyambungkan dengan itu. Jadi menurut saya Bu Anies tadi sudah memberikan gambaran untuk pertanyaan yang berbobot itu seperti apa. Kemudian tadi juga dari awal sampai akhir keluh kesahnya juga didengarkan. Sampai nanti tadi untuk mencari solusinya tadi juga Bu Anies bisa memandu gitu. Jadi kan tadi saya Bu Anies bantu untuk menemukan istilahnya ya cara-cara untuk menyelesaikan masalah gitu. Tapi kan itu berasal dari saya sendiri, Bu Anies kan hanya membantu untuk mengarahkan gitu. Jadi menurut saya ya sudah pas yang Bu Anies lakukan tadi. Ya gitu Bu, daerah lagi dari saya.